Yo, Oke. tenang, kita nggak maki-maki Jokowi kok, tenang. Mereka maju. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi saudara-saudaraku semua. Oke, terima kasih untuk kesediaan waktunya. Menindaklanjuti tadi sedikit pembukaan oleh dari Kang Lutfi terkait obrolan semalam, tapi saya coba rangkum sekaligus dengan konsep awal dari pertama kali kita ngumpul-ngumpul dari obrolan-obrolan pada saat acara sampai dengan hari ini. Jadi pertama kali yang saya coba buka dan udah saya share juga di dalam MMBC, ya yang silent nggak ada masalah. Yang penting suara saya jelas kan ya? Jelas Om. Oke. Jadi ketika di MMBC saya sedikit menyentil tentang sebuah keresahan dunia pertekstilan Indonesia. Jadi ada spirit di situ bagaimana ini digaungkan, bahkan sudah sempat didorong sampai ke RI 1. Namun kenyataannya sekelas BUMN yang bergerak di bidang pertekstilan aja hari ini akhirnya dipaksa digulung gitu ya. Artinya keberpihakan terhadap pertekstilan Indonesia itu jauh api dari panggangan gitu, jauh sekali. Tapi itu tidak menyurutkan langkah karena banyak orang yang terlahir di sini gitu, terlibat di sini. Ini hajat hidup orang banyak dan masuk dalam 3 kategori utama, sandang, pangan, dan papan. Ya, jadi sandang ini juga sektor yang vital gitu. Nah, jadi ada konsep yang saya dapat dan saya sempat baca dan sempat saya telaah tentang bagaimana membangun pertekstilan Indonesia itu kembali bangkit lah, tidak tergantung 100%, bahkan hampir dikatakan 100% dari produk impor. Nah, membangun ini nggak bisa sendirian. Ini harus banyak elemen yang harus bergandengan untuk kita bangun ini. Nah, jadi kebutuhannya juga nggak murah gitu loh. Nah, jadi setiap yang menjadi kendala adalah mesin-mesin itu mahal sekali. Mesin-mesin dari mesin. Jadi dunia pertekstilan itu dari mulai serat ya, dari mulai katun ataupun wool ataupun sutra itu alam. Itu giving from God ya. Hadiah dari Tuhan berbentuk serat. Dengan pengetahuan manusia, serat itu diolah menjadi benang, benang itu diolah menjadi kain, kain itu diolah menjadi baju. Gitu. Ini rantai yang panjang. Jadi rantai yang panjang ini jika dibangun itu butuh banget modal yang sangat besar. Itu. Yang paling besar justru itu di spinning. Yaitu industri benang itu butuh modal yang sangat besar. Habis itu industri weaving atau knitting, industri pertenunan atau perajutan untuk menjadi bahan kaos atau menjadi bahan kemeja. Itu juga butuh banget modal. Ditambah lagi ada industri pencelupan, pewarnaan. Itu juga butuh. Nah, dan yang terakhir adalah industri garment. Nah, waktu kemarin saya coba pantik dengan proyek industri pencelupan. Industri pencelupan itu membutuhkan kekuatan modal minimal. Saya punya RAB-nya, saya punya rancangannya dari mulai bangun dari nol atau kita akuisisi. Gitu. Akuisisi di Pekalongan itu ada pabrik yang mau dilepas, sedang
running ongoing ya. Jadi runningnya baik-baik saja, tapi dijual karena ownernya sudah meninggal dan anaknya tidak punya passion. Gitu. Anaknya tidak punya passion, dia sudah publish di marketplace, itu harganya 90M, terus kemudian dia juga minta tolong di kementerian untuk bantu dijualkan. Kalau netnya dia minta 55, kalau mau ngambil margin ya silahkan, kementerian mau cari fee broker dan lain-lainnya, itu urusan terserah lah, pokoknya net di dia minta 55. Artinya kurang lebihnya kita butuh 55 sampai 60 atau ya segitulah. Anggaplah kita bulatkan 60 misalnya untuk kita punya pabrik pencelupan. Itu pabrik pencelupan. Itu kita akuisisi pabriknya, kita langsung ongoing. Atau kita bangun dari baru. Saya punya RAB-nya, bangun dari baru, dari beli lahan sampai dan lain-lain, itu totally itu kita butuh 50M. Itu kalau kita mau bangun industri pencelupan. Dengan kesontoloyoan Bosman ya kan, itu membuatkan menginspirasi saya untuk berpikir gila gitu, out of the box. Ketika kita hitung, tak ketemu, apabila itu start itu baik. Nah, artinya start, misalnya kita bangun dari nol, ya proses pembangunan itu kan saya nggak tahu ya berapa lama, tapi begitu itu resmi, pecahin botol, jebret, gunting pita, itu start, kita jalan, 1 tahun balik. Itu kalau sombong, itu berbicara sombong. Cuman kan itu cuman omongan opini, bukan fakta nih. Ya kan, ini kita opini surya, itu hanya opini surya. Terus teman-teman istilahnya butuh keyakinan, benar nggak sih. Nah, itu proses yang sudah kita lalui kemarin. Nah, hingga sampai titik terakhir saya punya konsep yang paling murah. Konsep ini adalah konsep untuk industri garment. Industri garment. Di tahun 2018 saya pernah mempresentasikan ini, meskipun presentasi ini tidak akhirnya nggak goal lah gitu loh bahasa. Ya terserah, kalau bagi saya nggak ada masalah, nggak ada matinya gitu loh. Kalau misalnya orang nggak percaya, sudah gitu loh. It's my dream loh gitu loh, kalau bahasa di film bayangan itu. Pokoknya semua ada di kepala saya, nggak ada masalah. Nah, tapi itu kita bisa rasionalisasi, karena kemarin itu bersama Bro Adam kita sudah rasionalisasikan itu.